Be Smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Sekolah Kreatif di channel Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Alhamdulillah pemirsa, kali ini podcast Sekolah Kreatif mengundang salah satu alumni lagi yang memang setiap kali kita mengundang bintang tamu itu atau talent kita itu mesti anak-anak yang unik, anak-anak yang dulunya ketika di kreatif itu seperti apa, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi yang luar biasa. Dan untuk biar lebih jelas dan biar lebih gayeng lagi kita ngobrolnya, mari kita perkenalkan. Ini adalah Mas Hilmi. Assalamualaikum Mas Hilmi. Waalaikumsalam Ustaz. Lama gak ketemu. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada waktu ini podcast. Ini biasanya memang podcast ini kita selenggarakan di waktu Ramadan. Harapannya nanti sih ke depannya tidak hanya di waktu Ramadan kita bisa tayangkan. Artinya kita bisa mendatangkan lebih banyak lagi, terutama alumni-alumni Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini. Kita gali apa yang sudah yang dicapai, terus kemudian proses perjalanannya seperti apa, supaya pemirsa terutama yang sekarang juga masih ada di jenjang sekolah dasar di Sekolah Kreatif ini bisa melihat, oh ternyata lulusan Sekolah Kreatif sudah bisa ada yang, nah kalau kemarin kita sudah ada entrepreneur gitu ya. Kayaknya angkatannya Ilmi juga ini, Mas Faisal, Mas. Sudah pernah lihat dulu? Iya, itu angkatan ya, pernah satu kelas ya. Iya, benar. Kayaknya angkatannya Mas Hilmi ini orangnya kayak entrepreneur semua ini ya. Banyak yang kayak entrepreneur gitu. Selain itu juga ada yang kemarin kita juga undang Hafid gitu ya. Jadi Hasan sama Husain itu juga pernah kita undang, dan mereka sudah menceritakan bagaimana pengalamannya sampai ini nanti kalau tidak salah kan dikirim ke Sulaimania. Sulaimania itu di mana ya, Ustaz? Sulaimania, Ustaz? Daerah Timur Tengah sana ya? Iya. Itu daerah Turki mungkin ya. Nah, jadi karena dia sudah menyelesaikan itulah prestasi yang dulu di sekolah itu mulai dikuati gitu ya, dipondasi lah, dikuati, digali potensinya di mana, terus kemudian kita arahkan. Setelah itu nah monggo dikembangkan setelah di jenjang SD ini. Nah yang menarik ini pemirsa sekalian, ini Mas Hilmi ini ya, kalau saya sih disuruh cerita, mungkin waktu itu saya enggak terlalu banyak berinteraksi ya dengan Mas Hilmi ya. Tapi saya tuh sering mendapat laporan, Mas Hilmi ini kalau sekolah itu jarang sekali berada di kelas. Betul Pak, betul Ustaz. Bahkan ada dua orang temannya lagi nih, jadi bertiga sama Mas Hilmi ini seringan kalau enggak di rumahnya seseorang itu ya jalan-jalan ke Patua. Sukanya itu jalan-jalan ke Patua. Kalau kata sekarang itu hunting ya, hunting ikan. Oke, silakan Mas Hilmi. Bagaimana? Ya. Boleh diceritakan tentang bagaimana dulu sekolah di Sekolah Kreatif, mulai masuk kelas 1 sampai kemudian lulus, seperti apa? Dulu di awal pertama masuk di SD Kreatif ini, itu masih jadi anak yang pemalu, anak yang istilahnya itu izin lah. Jadi buat maju atau buat perkenalan di kelas atau dan lain sebagainya, berinteraksi dengan teman baru itu buat saya itu susah dulu, kayak lebih ke minder dan lain sebagainya. Cuman lambat laun akhirnya kalau sudah akrab itu udah ya nggak ada berhentinya ngobrol. Kalau udah akrab nggak ada berhentinya. Sampai dulu itu kalau di sekolah dulu itu inget itu baca pun itu susah, gitu ya? Iya. Itu kalau nggak salah kalau Ustadz Alinda tuh siapa itu ya,
akhirnya dikasih jam tambahan di kelas 2 SD. Itu pulang agak telat. Pulangnya agak lama dari teman-temannya. Ya, karena biar bisa baca. Yang lain udah bisa baca, saya masih mengeja. Gitu loh kan. Itu terutama kesulitan buat membaca. Terus yang kedua, susahnya masuk kelas. Susah masuk kelas. Susah banget. Karena kelasnya itu tidak lebih menarik dari hal-hal yang di luar kelas. Yang di luar kelas. Akhirnya lebih tertarik main di ayunan, terus habis itu nyari tantangan keluar dari sekolah sampai dikejar-kejar ustazah kan. Padahal kayak gitu. Iya. Itu. Oke, iya Mas Hilmi. Seperti itulah istilahnya susah, bukan susah ya istilahnya, kenakalan yang dulu SD yang di zaman itu emang udah nakal lah menurut saya kan, kayak gitu. Pengalaman lah. Iya. Kelas 2 SD sudah bisa nyampe di Patua yang jaraknya kurang lebih 1 km dari sekolah. Betul, iya. Dan itu di jalan raya. Jalan raya. Oh ya waktu itu. Tapi maaf ya, ini bukan kok masalah pengamanan gitu. Nggak. Diperhatikan enggak. Cuman sebetulnya ya itu tadi, sebetulnya dipantau dari jauh. Ini sampai sejauh mana sih ini anak ini mau explore itu, sampai sejauh mana. Akhirnya ketahuan di Patua, dijemput. Ya itu barengan sama dua teman itu. Itu yang jadi dari hal-hal yang seperti itu ketika di SD itu kelas 1, kelas 2 seperti itu. Terus nanti kemudian di kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Ada nggak hal-hal yang yang menurut Mas Hilmi itu wah ini asik ini. Oh ini kegiatan ini kok enak ya. Nah, itu seperti apa, Mas? Ada Ustaz. Itu salah satunya itu outbound. Kegiatan outbound, outdoor. Terus sama kayak semacam kesenian, wah itu paling getol, paling getol. Kecuali yang pelajaran-pelajaran terutama matematika. Kalau sudah matematika itu ya, itu udah pasrah lah. Pasrah. Cuman emang paling getol itu lebih ke kreatifan, kayak bikin sesuatu hal. Terus habis itu waktu itu pernah itu kalau nggak salah di kelas berapa itu masak. Masak ya? Iya, masak. Dari kegiatan masak. Kegiatan masak, kuliner, terus habis itu dijual. Nah, waktu itu saya kelompokan sama teman saya 2 orang. Yang lain itu pakai bumbu jadi. Jadi racik di rumah. Tinggal di sekolah tinggal nata-nata aja. Nah, kita itu pengen cari yang menantang. Hasil kita itu kayak apa nanti gitu loh. Prosesnya kan memang disengaja ya itu ya. Enggak seperti yang lainnya gitu ya. Cuman emang tanya ke mama, ini bumbunya nanti ngeraciknya gimana kayak gitu. Cuman kita beli mentahan, semua mentahan, baru kita racik di sini. Kita blender sendiri, kita potong sendiri. Nanti rasanya itu kayak apa dari proses itu. Nah, dari situ itu seru gitu, seru, terus sebuah pembelajaran juga kan. Akhirnya kita menikmati sebuah proses kayak gitu. Dan pembelajaran tentang proses itu yang akhirnya mungkin sekarang begitu melekat gitu membawa, di Mas Hilmi ya. Bocoran saja ini pemirsa, Mas Hilmi kemarin terakhir katanya mau habis ekspor kopi ya? Iya, itu terakhir. Ke mana? Ke Vietnam. Oh, ke Vietnam. Sudah keluar negeri ya. Namanya ekspor keluar negeri. Cuman masih awal. Jadi ya? masih berapa? Di notase yang terbilang kecil itu 20 ton. 20 ton kecil. Kecil aja. Saya itu kan ya harus pakai kontainer ya, 20 ton. Pakai kontainer yang 20 feet. Oh iya. Ya luar biasa. Jadi ya memang di usia yang begitu muda jadi eksportir, terus kemarin juga sudah sempat jadi kontraktor juga. Terus pergaulannya sekarang yang tadinya katanya malu-malu kalau ketemu orang, sekarang malah di sosial medianya itu ketemu sama orang-orang yang enggak seumuran bahkan. Dia sama orang-orang yang udah lebih tua dari saya. Lebih tua dari beliaunya. Karena emang motivasinya Ustaz. Kalau kita membuka circle yang lebih luas, terus orang yang menurut saya itu lebih di tingkat kita itu pengalamannya lebih banyak. Terutama kita di situ akhirnya jadi belajar. Karena pelajaran yang ya bukan berarti di sekolah itu enggak ini gitulah. Cuman bergaul itu
penting. Betul. Penting banget. Bergaul, meluas pergaulan. Membangun lingkungan Iya, sosial, membangun komunitas itu memang sangat penting. Sangat penting, itu pengaruhnya banyak, dari sosial, dari ekonomi, semua itu banyak. Oke. Itu sudah saya rasakan sendiri. Ya, dari sekolah kreatif, lulus dari sekolah kreatif, Mas Hilmi memutuskan waktu itu kalau tidak salah mondok ya? Iya, mondok. Nah itu bagaimana? Karena memang aku iki panjene gak pinter di pelajaran. Betul. Sehingga aku tak mondok aja atau gimana itu? Ya. Berpikirnya ya, seperti apa? Salah satu ada benernya. Berpikir salah satu ada benernya itu kayak aku kayak iso apa gitu loh. Masalahnya ya waktu itu emang kan pernah mikir sendiri gitu kan, kayak ngoreksi sendiri. Aku iso apa ya? Bisa di bidang apa gitu. Sedangkan kalau misalkan di bidang sekolah, maksudnya kayak pelajaran dan lain sebagainya, oke, pasti aku kalah unggul sama pasti kalah unggul. Kalau misalkan masuk negeri pun, mungkin aku ngulang terus kalau masuk negeri pun kan gitu. Kalau masih negeri pasti ngulang. Akhirnya udahlah masuk pesantren yang notabene di situ basicnya full agamis, istilah agama, belajar agama. Karena saya sendiri suka di kayak sejarah-sejarah dan sebagainya. Cuman anehnya Ustadz, anehnya itu pas waktu di pesantren itu justru malah mainannya itu kamera, mainannya media. Jadi waktu di pesantren itu justru malah diserahin menjadi kepala medianya. Gitu. Iya, tapi emang semua itu ada proses. Balik lagi ke proses. Iya, proses. Dulu waktu pesantren, ini sedikit cerita tadi. Proses itu penting. Kalau menurut saya itu proses penting. Kalau kita langsung di atas, kita menemui sebuah masalah, kita nggak akan bisa ngatasi. Beda kalau kita dari nol ya. Sampai step by step melewati proses yang begitu ini. Jadi paling nggak itu kita tahu urut-urutannya gitu. Betul, ya. Jadi ya, ketika ada kendala itu, ini urutan yang keberapa ini yang ada kendala ini sehingga hasilnya ini harus. Jadi untuk mengevaluasinya kita tahu. Gitu. Itu berawal dari gulung kabel. Gulung kabel. Iya. Dulu petugas gulung kabel. Gulung kabel, nyiapin tripod kayak gitu. Dari situ. Terus akhirnya mepet ke teman fotografer. Belajarlah sedikit-sedikit. Akhirnya dari situ tetap kita main ke kreatifan kita. Nah, ini yang dulu di SD itu yang akhirnya dicetak kita kan akhirnya berpikirnya itu langsung kreatif gitu loh. Mikirnya itu kayak langsung kalau kayak gini bagus nggak ya? Kita coba, ternyata bagus. Nah, dari situ naik ke fotografer. Merepet ke videografer. Sampai ngerepet sampai ke editor. Sampai akhirnya di titik terakhir megang multimedianya. Jadi dari kalau di pondok dulu di Jakarta itu pusatnya loh kan ada cabangnya. Putri kayak gitu kan pasti ada medianya. Dan ada kepalanya juga media. Itu alhamdulillahnya dikasih amanah jadi kepalanya. Jadi di atasnya yang cabang-cabang itu ya. Semua alhamdulillah dikasih kepercayaan. Jadi ya memang dari proses itu tadi ya. Dan itu enggak itu sebentar. Selama 3 tahun di pondok atau sampai SMA? Selama 3 tahun di pondok. Selama 3 tahun di pondok. Jadi SMP itu ya? Iya, SMP di pondok. Setelah itu lulus pindah pesantren. Ceritanya, pindah pesantren di Singosari, daerah Malang. Waktu itu jadi diserahin juga media. Cuman ini efek orang kalau mondok itu efeknya itu kangen rumah. Efek kangen rumah. Terus mikir, udah 3 tahun kan mondok udah lama kan, ngapain mondok lagi gitu kan. Mikirnya kayak gitu. Akhirnya keluar. Penyesalan emang selalu di akhir. Nggak ada di awal. Jadi akhirnya di penyesalan itu ngapain dia keluar. Pas sudah sekolah di negeri di Tangerang sana, ngapain dia keluar ya? Padahal di pondok. Pengen mondok lagi. Pengen mondok lagi. Cuman kan nggak mungkin lah. Ya udah akhirnya dijalani apa yang ada itu semua. Nah, dari situ memulai bisnis ya. Iya. SMA kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Kelas
kelas pertama ya itu ya? Iya, kelas Kelas 1 ya? Kelas pertama, pertengahan loh, Ustaz, mau ke Pertengahan kelas 2 mau ya. kelas 2. Itu memulai bisnis karena mikirnya gini. Kan waktu itu ikut touring motor, motoran. Nah, kalau misalkan mau touring, mau apa, beli peralatan, beli aksesoris dan sebagainya, kalau misalkan terus-terusan minta orang tua kan gak enak, Ustaz. Gak enak, Ustaz. Ya walaupun mungkin ini mungkin zaman dibelikan. orang tua ini. Mungkin dibelikan, cuman kalau dengan jumlah yang berlebih dan begitu mahal kan nggak mungkin, Ustaz. Pasti iki arek iki kayak opo gitu loh, Ustaz. Kayak nggak manfaat Ya, banget gitu. artinya nggih. Dari situ mulailah dari uang 10.000. Hmm. Dari uang 10.000 akhirnya semalaman, kalau iya semalaman itu mikir gimana caranya uang 10.000 ini menjadi uang 25.000. Nah, akhirnya sharing-sharing ke teman-teman otomotif yang motor, anak-anak touring, akhirnya dapat di satu reseller atau istilahnya ya seller ya saja, kayak istilahnya kayak tempat besar itu besar, ya. Di Jakarta kan lampu-lampu murah. Akhirnya beli. Kecil kok, lampunya kecil kok. Lampu Aksesoris ya, itu kecil kok, kecil. Harganya 10.000 satu biji. Satu kalau nggak 2 biji itu kalau nggak salah. Nah, ngelihat ke pasaran. Ternyata di pasaran itu harganya orang jual harga 35. Berarti anggaplah modal 10.000. 10.000 lagi buat bensin. Berarti masih ada 15.000 buat yang keuntungannya atau labanya. Gitu. Nah, akhirnya tak hitung-hitung lagi 10 bensin anggap buat 10.000 buat bensin, 10.000 buat bensin. Labanya 5.000, nggak usah banyak-banyak. Jadi tak ambil 5.000 aja keuntungan. Tak jual 25. Laku. Dan di situ laku. Ya, karena di pasaran 35. Ya, senang, Ustaz. Senang. Laku loh, senang gitu. Kok semudah itu? Ternyata gitu. bisa. Iya, ternyata bisa. Akhirnya ya udahlah. 10.000 dari yang uang bensin, tak masukkan lagi ke modal. Jadi 20.000. Bensinnya nebeng. Bensinnya nebeng orang tua, tetap masih nebeng. Kan ada modal, ada keuntungan 5.000 ya, Ustaz. Mah, tambah 5.000 dong. Bensin. Ya, terus terakhir ya, nebeng. Dari 20.000 tak kembali lagi, akhirnya jadi 50.000. Terus itu, terus by step, terus akhirnya sampai ke jualan box motor yang harganya 1,5 juta. Itu akhirnya itu semua ya box motor touring itu ya. Ya benar. Step by step. Pertama kan modal itu nipis. Ya ini cara-cara curang sih sebenarnya. Pertama itu tak pakai dulu. Asik gitu kan. Paling pakai itu seminggu, tapi kan udah termasuk second. Udah aku jual. Tapi masih dapat keuntungan. Nah, dari situ puter sampai akhirnya kenal masuk komunitas mobil. Di situ dimanfaatkan lagi. Gimana caranya touring, istilahnya healing kalau bahasa sekarang. healing tetap jalan, tapi dapat pemasukan. Nah, itu tadi. Gimana caranya? Nah, itu tadi. Akhirnya orang-orang ini ke apa gitu lah. Belanja lampu-lampu off-road sampai ke situ. Akhirnya di titik sekarang waktu titik kuliah terjun ke jual ban sama pelek mobil. Oh, sudah merambah ke otomotif yang skalanya lebih gede berarti lebih itu gede. Ya. Jadi istilahnya itu hobi bisa menjadi pekerjaan. Sip. Jadi penghasilan. Jadi di situ nanti kita akan bekerja itu dengan enjoy. Gitu ya. Bekerja dengan karena enjoy. apa ya? Menikmati gitu ya. Ya, betul, menikmati. Yang terutama kan kita melakukan suatu hal itu jangan sampai karena terpaksaan dan lain sebagainya. Itu malah jatuhnya nggak enjoy. Walaupun kita udah megang uang, tapi nggak akan enjoy gitu loh. Menjadi beban. Gitu ya. Benar. Kalau udah jadi enjoy itu asik kok. Balik lagi Mas Hilmi. Mas Hilmi dulu itu kan waktu kecilnya kalau nggak salah dengar dari Ustaz ada yang Hilmi itu Ustaz kalau sama orang tuanya pasti ada di belakangnya orang tuanya gitu. Betul. Anak mama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ya, tapi artinya bagaimana ketika masuk SMP itu Hilmi memutuskan untuk ke pondok itu kan jauh dari paling orang tidak tua.
iya jauh dari orang tua, terus paling tidak kan ada komunikasi dengan orang tua sebelumnya. Benar. Ma, aku pengen mondok aja. Iya. Terus mama waktu itu langsung nyetujui apa kamu nggak nyoba ke negeri dulu atau gimana gitu? Alhamdulillah waktu itu mama langsung mengiyakan oke. karena dari kakak-kakakku yang pertama pengen mondok tapi nggak dibolehin. Terus yang kedua disuruh mondok nggak boleh, akhirnya nyesel. Akhirnya yang terakhir kok minta mondok, ya udah didorong mondok. Ya alhamdulillah langsung dapat izin, dapat restu langsung. Yes, nggak apa-apa gitu. Gitu, oke. Terus itu tadi untuk memulai usaha itu sengaja tidak melibatkan orang tua atau memang masih artinya melibatkannya ya cuman itu tadi nebeng bensin, nebeng anu gitu. Masih nebeng. Cuman orang tua sendiri untuk dukungan atau untuk anunya gimana? Opo ae sing sing dituku ya gitu enggak? Pernah. Ya inisiatif sendiri pertama. Akhirnya orang tua emang kayak pertama kali kok ngelihatnya kan kok belum coba sih gitu. Karena emang diam-diam diam-diam sengaja nggak melibatkan orang tua karena pengen tahu kemampuanku sampai mana. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi pengen tahu sampai mana kemampuannya, terus sampai mulai menonjol, mulai kelihatan. Akhirnya orang tua ya biarin lah gitu, biarin. Karena memang enggak membebani orang tua. Betul ya. Terus seperti itu. Nggak lama ini kan sebenarnya lulus kuliah harusnya suruh cari kerjaan. Nah suruh cari kerjaan karena di saudara-saudaraku itu semuanya jadi pegawai. Kerja sama orang lah istilahnya. Kerja sama orang. Nah, itu mikir lagi Ustaz. Waktu itu emang agak ditentang sama mama. Ngapain usaha gitu loh. Kerja dulu ya, ngumpulin modal usaha. Ya masuk akal ya Ustaz. Cuman kalau menurutku kalau aku kerja ikut orang di samping usaha nggak akan bisa fokus ke gitu dalam ya, usaha. Karena pemikiran pasti akan terpecah. Ya. Satu tanggungan sama kerjaan orang. Yang terus yang kedua usaha pasti jalannya gitu-gitu aja, stuck di situ aja. Nggak ada perkembangan, inovasi. Lompatannya enggak terlalu inilah. Akhirnya itu masih ada berdebat sampai akhirnya turun ke kopi ini sama ban yang agak menonjol. Akhirnya itu mama ya udah memang ada potensi di situ. Akhirnya mama memang jiwa pedagangnya ini yang harus. Dan itu pelan-pelan. Jadi kayak nyerempeti mama. Karena lagi kayak gitu, wah nggak bisa ini. Jadi harus diserempet pelan-pelan sampai kasih pengertian terus gini. Salah satu yang sampai sekarang tak terapkan ke teman-teman juga yang misalkan mau usaha itu kan. Yang memang usaha tapi masih kendor-kendoran. Sekarang kelulusan SMA, kuliah itu banyak per tahunnya. Dan itu nggak 100-200 orang. Ribuan, ya kan, ribuan. Sedangkan perusahaan yang ada di Indonesia bisa dihitung cuman berapa ribu, dan itu ada kuota. Makanya kondisi sekarang itu kalau menurut saya sih saja, bukannya apa ya, kalau kondisi sekarang di negara Indonesia ya, itu kurangnya pengusaha, kurangnya peluang kerja. Nah kalau kita semuanya ya nggak nyalain juga orang mau jadi pegawai atau lain sebagainya, itu bebas. Cuman alangkah baiknya ketika kita berdiri sendiri dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sudah membantu negara mengurangi pengangguran. Gitu Ustaz. Kalau menurutku sih gitu sih. Hilmi lulus tahun berapa kuliah? Tahun ini. Tahun ini 2022. Iya, Molor. Itu sudah molor. molor karena, tapi karena molor karena molornya itu bukan karena alasan yang tidak bermanfaat. Ya, molornya karena memang harus ada yang diselesaikan di luar kuliah. Ya. Karena soalnya kan banyak Ustaz, teman-teman yang lulus cepat banyak. Cuman itu tadi kendalanya. Ketika sudah lulus mau kemana gitu lah. Dia bingung mau kemana. Itu yang susah Ustaz. Mau kemana gitu loh. Ya kita kan ya gitu lah istilahnya. Mas Hilmi, untuk apa ya istilahnya kesan ketika sekolah di sekolah kreatif yang paling melekat di Mas Hilmi apa? Dengar-dengar kalau
ini lihat jadwal gitu ya. Ini ada Al-Islam apa enggak ya? Oh iya. Iya ketahuan. Itu rata-rata itu. Kalau enggak Al-Islam ya matematika. Kalau enggak Al-Islam matematika gitu. Biasanya ada seperti itu. Kalau aku malah 3 Ustaz. Tuh, 3. Al-Islam, matematika, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Itu udah itu kalau kenapa sih? Aduh, jadi ngelihat tulisan bahasa Inggris cuman ya apa artinya cuma baca bolak-balik gitu aja. Tapi sekarang seiring dengan perkembangannya waktu, dengan wawasan bahasa Inggris memang sudah mulai suatu keharusan kan. keharusan. Apalagi kita berhubungan sama hubungan Orang luar negeri, itu ya. harus dikit demi sedikit kita harus tahu, mengerti. Walaupun kita nggak bisa nimpali, nggak bisa fase, tapi paling nggak kita tahu orang itu maksudnya apa, bilang apa, kayak gitu. Ya kalau nggak gitu nggak bisa kirim kopi ke Vietnam dong. Nggak bisa. Iya, oke. Ya, yang paling berkesan ketika sekolah di SD? Dalam apa ini? Semuanya. Gurunya, lingkungannya, model pembelajarannya seperti apa? Yang paling berkesan ya dari kayak pelajaran kekreatifan itu tadi. Dari situ akhirnya mengerti sebuah pentingnya proses ya. Kembali lagi tadi ya, pentingnya proses itu seperti apa. Terus kedua, outbound, outdoor itu mengharuskan kita buat mandiri kan, jauh dari orang tua, kayak ngurusin istilah dulu kan SD itu ya kayak mandi kayak gitu kan, masih diobrak-obrak loh Ustaz. Nah itu kita di outbound itu diusahakan untuk mandiri, terus lebih berani kayak gitu. Masalah mandiri dari kelas 6 sampai dengan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ketika outbound pernah nggak ada barang yang ketinggalan atau hilang? Kalau ketinggalan nggak ada sih Ustaz. Nggak ada ya? Cuman ngerepotin guru ya. Ngerepotin guru ya. Kalau ketinggalan sih nggak ada. Kalau ngerepotin guru iya. Jadi setiap outbound mesti bawa obat. Setiap outbound itu mesti adem panas. Karena itu tadi. Kalau itu sih bukan ngerepotin guru, tapi memang karena kondisinya ya, seperti betul. itu. Karena kalau dulu itu kalau kemana-mana itu pengen berjalan jauh apa mesti dipikir dari semalam. Ya. Saking senengnya, ya, senengnya dipikir. Gitu ya. akhirnya greges. Gitu sih. Itu yang angkatanmu dulu itu termasuk yang banyak ini juga ya, banyak yang ketahanan tubuhnya masih kurang. Iya benar. Kayak Faisal itu kan juga kelas 1 kan sakit itu. Sakit kan. Masih ada yang sakit. Banyak sih. Jadi ya, mungkin sakitnya itu karena itu tadi salah satunya pikiran terus gitu. Yang kedua kepikiran orang tua juga gitu kan. Jauh. Cuman ya emang lucu aja di angkatanku itu banyak anak-anak unik. Banyak anak-anak unik dan alhamdulillah sekarang sudah jadi apa ya istilahnya ya kayak itu tadi yang sampaikan, lebih baik kita bisa akan lebih baik ketika kita bisa membuat lapangan pekerjaan buat teman-teman yang sekarang karena membutuhkan. Banyak sekali kalau dilihat dari sekarang banyak sekali yang kadang teman masih ngontek nggak ada kerjaan atau apa. Nah, itu. Karena itu tadi kurangnya itu loh. Dan persaingan banyak, sangat banyak persaingan sekarang. Banyak persaingannya. Banyak banget. Bahkan dari luar negeri pun sudah masuk. Iya, udah mulai masuk. Itu kan malah mengurangi kuota dari kuota yang ada di dalam. Yang di pribumi sendiri gitu loh. Iya. Banyak banget. Oke. Sekarang lagi konsentrasi ngerjakan apa ini? Kalau boleh tahu? Ya sekarang masih mau mengembangkan usaha bisnis ban velg itu ya. Mobil. Sama kopi Insya Allah masih? Kopi ini bulan 5 panen. Oh gitu. Insya Allah, cuman lihat. Itu kerja sama dengan petani apa punya kebun sendiri? Sama petani Ustaz. Sama petani ya? Sama petani. Kita masih sama petani. Ya paling enggak kedepannya bisa kalau inilah apa namanya
termasuk pertanian di Indonesia ini juga bisa apa ya, bisa lebih dikembang, up iya, gitu di up ya, lagi. biar enggak tergantung dengan produk Karena luar. kopinya Indonesia itu paling baik, Ustaz. Oh gitu ya. Iya, kualitas kopinya Indonesia Paling baik kalau Indonesia. Jadi hampir di banyak negara itu ngambilnya dari kita. Dari kita. Banyak unggulan-unggulan yang istimewa. Jadi yang mulai dari yang tingkat level bawah sampai yang paling setara bagus, paling atas sampai ada yang ini. sedang ada. Tergantung permintaan. Ya, mudah-mudahan usaha yang dirintis selalu mendapatkan barokah, selalu mendapatkan kesuksesan. Jangan lupa tetap didoakan orang tuanya, termasuk itu orang terutama. tua yang ada di sekolah, Nggih. guru-gurunya. Yang istilahnya yang mencetak kita itu dari SD sebenarnya, dari SD gitu loh. Iya. Karena kita masih bandel-bandel ya kan. Masih menata diri. Masih menata ya, diri. iya. Kalau sudah SMP, SMA itu kan sudah paling enggak keinginannya itu Udah sudah tahu, ada. ya. Gitu. Cuman masih tetap mencari jati diri. Iya. Cuman kalau yang di SMP SMA kan udah lebih berpikirnya fokus lebih. ke Ya. Kalau SD kan cita-cita jadi apa? Pilot. Ntar minggu depan beda lagi Ustaz. Tergantung Iya, informasi ya. informasi. Atau kalau nggak tergantung ngeliat film. Nah, iya betul. Itu yang bikin. Oke, Mas Hilmi, terima kasih banyak waktunya sudah bisa hadir di acara podcast Aku Sekolah juga Kreatif SD terima Muhammadiyah kasih. 20. Gak nyangka. Udah. Ternyata lulusan kreatif itu hebat-hebat dan insya Allah nanti akan kita datangkan lagi lulusan-lulusan yang punya prestasi yang luar biasa. Nggak tahu itu di bidang olahraga, nggak tahu itu di bidang entrepreneur, nggak tahu itu di bidang bisnis dan lain sebagainya. Insya Allah pasti akan kita datangkan lagi dan akan lebih menambah wawasan buat kita semua tentang Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 ini. Makasih banyak sekali lagi Mas Hilmi, salam ke keluarga. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa diraih. Amin. Ditunggu undangannya. Apa undangan? Undang. belum ada. Ya. Belum ada. Masih free, aman. Masih free, aman ya. Jadi ya masih kegiatannya biar betul, lebih masih dulu ya. Menata, bukan istilah mempersiapkan. Ya. Biar anak istri itu nanti menikmati aja. Sip, betul. Bijaksana sekali. Ya, terima kasih pemirsa podcast Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 di channel Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan konten podcast yang lebih menarik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be smart with Creative TV.